Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sulastri dari kelas 11 ATPH dari SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang, akan menjelaskan sedikit tentang agribisnis tanaman pangan, yaitu tentang komoditas tanaman kedelai. Yang pertama ada sejarah singkat tanaman kedelai. Di Indonesia, kedelai dibudidayakan mulai abad ke-17 sebagai tanaman makanan dan pupuk hijau. Penyebaran tanaman kedelai ke Indonesia berasal dari daerah Musokhoi menyebar ke daerah Manchuria, Jepang, di daerah Asia Timur, dan ke negara lain di Amerika dan Afrika. Di sini ada taksonomi tanaman kedelai. Yang pertama ada kingdom Plantae yang berarti tumbuhan, subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, subdivisi Spermatophyta yang berarti menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta yang berarti tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida yaitu berkeping dua atau dikotil, subkelas Rhosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae atau suku polong-polongan, genus Glycine, dan spesies Glycine Max Elmer. Syarat tumbuh untuk tanaman kedelai yang pertama media tanam. Media tanam harus gembur, subur, drainase yang baik, dan memiliki cukup bahan organik atau dengan kata lain lempung berpasir. pH yang cocok untuk tanaman kedelai yaitu kisaran 5,5 sampai 7. Ketinggian antara 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Intensitas cahaya membutuhkan 10 sampai 12 jam per hari. Curah hujan 100 sampai 400 mm per bulan dan suhu 21 sampai 34 derajat Celcius. Kita lanjut ke morfologi tanaman kedelai. Yang pertama ada akar. Struktur akar kacang kedelai terdiri dari akar lembaga, akar tunggang, dan akar cabang yang berupa akar rambut. Perakaran kedelai mampu melakukan penetrasi ke dalam tanah hingga pada kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Yang kedua ada batang. Batang tanaman kedelai tidak berkayu, berbatang jenis perdu atau semak, panjangnya antara 30 sampai 100 cm dan dapat membentuk cabang. Ketiga ada daun. Daun berjumlah 3 helai, jarang memiliki 5 lembar daun. Ujung daun biasanya tajam atau tumpul. Lembaran daun samping sering agak miring. Keempat ada bunga. Bunga tanaman kedelai memiliki 5 helai daun mahkota, 1 helai bendera, 2 helai sayap, 2 helai tunas. Benang sarinya ada 10 buah. Bunga tumbuh di ketiak daun membentuk rangkaian bunga terdiri dari 3 sampai 15 buah bunga. Keempat ada buah. Buah kedelai disebut buah polong seperti buah kacang-kacangan lainnya. Setelah tua, warna polong ada yang coklat, coklat tua, coklat muda, kuning jerami, coklat kekuning-kuningan, coklat keputih-putihan, dan putih kehitam-hitaman. Jumlah biji setiap polong antara 1 sampai 5 buah. Permukaan ada yang berbulu rapat, ada yang berbulu agak jarang. Setelah polong masak, sifatnya ada yang mudah pecah, ada yang tidak mudah pecah, tergantung varietasnya. Yang terakhir dari morfologi tanaman kedelai ada biji. Biji tanaman kedelai ada yang berbentuk bulat, lonjong, bulat, dan bulat agak pipih. Persiapan, kita lanjut ke tahapan budidaya tanaman kedelai. Yang pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan yang pertama yaitu sanitasi. Fungsi sanitasi di sini untuk menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu agar tidak merebut unsur hara untuk tanaman pokok. Yang kedua ada penggemburan. Penggemburan dilakukan untuk agar perakaran mudah menembus pori-pori tanah.
Pengemburan bisa dilakukan sampai ukuran 20-30 cm. Yang ketiga, pembuatan bedengan. Untuk pembuatan bedengan, panjang drainase 50 cm, lebar 150 cm, tinggi 5 cm, dan untuk lahan yang becek tingginya 30 cm. Yang keempat, ada pemupukan dasar. Sepertiganya dari keseluruhan dosis dengan cara ditugal di pinggir biji. Yang kelima, ada penentuan jarak tanam. Jarak tanam yang digunakan adalah 25 cm x 25 cm. Selanjutnya, ada persiapan bahan tanam. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perlakuan khusus benih. Untuk lahan yang baru ditanam kedelai, sebaiknya dilakukan inokulasi Rhizobium dengan tujuan menumbuhkan bintil pada akar yang dapat mengikat unsur nitrogen. Cara yang pertama yaitu mengambil tanah bekas pertanian kedelai, karena di tanah bekas pertanian kedelai menyisakan bekas perakaran-perakaran yang ditinggalkan tanaman sebelumnya yang mengandung rhizobium yang bisa mengikat unsur nitrogen di udara. Yang kedua, mengkeringkan dan menumbuk sampai halus tanah tersebut. Yang ketiga, benih kedelai dibasahi lalu campurkan tanah tersebut dengan benih yang sudah dibasahi dengan takaran 1 kg tanah untuk 10 kg benih. Selanjutnya ada tahap penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal, lalu meletakkan 2-3 biji pada lubang tugalan dan menutup kembali dengan tanah atau abu sekam. Setelah ditutup dengan tanah atau abu sekam, bisa ditutup kembali menggunakan mulsa atau jerami, tapi jika tidak, itu bisa. Selanjutnya ada tahap pemeliharaan. Untuk pemeliharaan tanaman kedelai yang pertama ada penyulaman. Penyulaman menggunakan biji sejenis dilakukan 4-7 hari setelah tanam untuk mencegah terjadinya perbedaan usia panen. Yang kedua ada pemupukan susulan. Pemupukan susulan dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan pada saat umur 25 hari setelah tanam dengan cara diinstal di samping tanaman. Yang kedua dilakukan pada saat umur 40-45 hari setelah tanam dengan dosis sepertiganya dengan cara diinstal. Yang ketiga ada penyiangan. Penyiangan dilakukan pada 2-4 minggu setelah tanam. Berikutnya berlaku kelipatan. Di sini saya ada beberapa contoh hama yang sering menyerang tanaman kedelai. Yang pertama ada lalat bibit. Lalat bibit biasanya menyerang benih kedelai yang baru ditanam dan belum tumbuh. Benih yang terserang terdapat lubang-lubang kecil bekas gigitan. Serangan bisa menyebabkan benih tumbuh dan membusuk. Hama ini juga menyerang tanaman muda yang baru tumbuh. Gejalanya terlihat jika terdapat daun yang berlubang-lubang tidak beraturan. Pengendalian hama lalat bibit dapat dilakukan dengan sanitasi lahan dan pergiliran tanaman. Benih dicampur sebelum penanaman. Sebaiknya benih dicampur dengan insektisida Lanate atau Metindo sebelum ditanam. Dengan cara mencampurkan 10 kg benih dengan 100 gram insektisida tersebut. Pengendalian dengan penyemprotan dilakukan jika lalat bibit menyerang tanaman yang baru tumbuh atau tanaman muda. Yang kedua ada hama penggulung daun atau Lamprosema indiva F, yaitu hama penggulung daun menyerang dan merusak daun tanaman kedelai. Gejala serangan terlihat jika terdapat daun-daun tanaman kedelai yang menggulung. Hama ini terdapat pada daun yang menggulung tersebut. Kemudian akan memakan daun dan tulang daun dan menyebabkan daun menjadi rusak. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan rotasi tanaman, sanitasi, dan penyemprotan insektisida.
Penyemprotan bisa dilakukan dengan menggunakan insektisida Regen, Metindo, Larvin, Kurakron, atau Prevaton dengan interval 3 hari sekali. Gunakan dosis sesuai rekomendasi yang tertera pada kemasan label insektisida tersebut. Selanjutnya ada contoh penyakit yang sering mengganggu tanaman kedelai, yang salah satunya adalah karat daun dan sklerotium. Yaitu untuk pengendaliannya dilakukan iridikasi atau tanaman yang terserang dicabut dan dibakar, atau memberantas serangga yang merupakan penularnya atau vektor. Yang terakhir ada tahap budidaya yaitu panen. Panen hasil tanaman kedelai dilakukan pada saat umur tanaman kedelai 75-110 hari. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya perbedaan umur kedelai yang dipanen untuk tujuan konsumsi dan dijadikan bibit. Jadi, pemanenan untuk konsumsi dan dijadikan bibit kembali dibedakan umur panennya. Kedelai yang dijadikan bahan konsumsi dipetik pada saat umur tanaman kedelai 75-100 hari. Sedangkan kedelai yang akan digunakan sebagai benih dipanen pada saat umur tanaman kedelai 100-110 hari agar kemasakan biji benar-benar sempurna dan merata. Pemanenan tanaman kedelai dilakukan dengan cara membabat pangkal batang di atas permukaan tanah dengan sabit atau alat khusus lainnya, kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering dipukul-pukul sampai biji terpisah dan berangkasnya, lalu membersihkan, selanjutnya dijemur kembali sampai kering betul hingga keadaan kadar air mencapai 10-12%. Selanjutnya ada strategi pemasaran untuk kacang kedelai. Strategi pemasaran yang bagus untuk tanaman kedelai yang pertama melakukan segmentasi pasar. Saya memberikan contoh segmentasi pasar yaitu dari segi geografis. Dari segi geografis kami melakukan di Kota Bandung atau kota media lainnya. Yang kedua segi demografi. Di segi demografi kita melakukan untuk usia 5-60 tahun. Dan terakhir segi psikografis untuk dimakan sehari-hari untuk orang-orang yang menerapkan hidup sehat, vegetarian, dan yang sedang menjalani diet serta ibu hamil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.